Dari kesombongannya mereka menuduh sesat bahkan kafir bagi siapapun yang mempertanyakan tentang keabsahan nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Sisa-sisa made in Belanda ini masih ada, dan itu diteruskan oleh mereka yang saat ini mengaku sebagai cucu Nabi. Akidah peninggalan dari made in Belanda, bahwa dalam ajaran akidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab menilai sangatlah rendah bagi siapapun yang tidak memiliki darah klannya dari jalur lurus laki-laki moyangnya. Mereka memaksakan serta memanipulasi berbagai macam dalil agama secara serampangan sesuai hawa nafsunya. Dari kesombongannya mereka menuduh sesat bahkan kafir bagi siapapun yang mempertanyakan tentang keabsahan nasabnya. Namun faktanya secara ilmiah sangatlah tertolak, baik melalui uji pustaka maupun tes DNA, cabang dari ilmu genetik. Bahkan ya, saking ujubnya mereka berfatwa haram menikahkan wanita-wanitanya kepada pria di luar klannya hingga dihukumi zina. Bahkan yang sudah terlanjur nikah pun disuruhnya untuk cerai. Untuk mempertahankan eksistensinya, merasa menjadi manusia paling suci dan mulia, serta maha benar dari segala tingkah dan perkataannya dalam pergaulan di masyarakat. Mereka sangatlah gila hormat. Jangan heran jika kita mendapati mereka berkata kotor, penuh sumpah serapah bagi siapa yang berbeda pendapat dengannya. Rasisme yang mereka lakukan adalah tindakan di luar syariat Islam. Jika kita tarik ke masa lalu, ini adalah sisa-sisa ajaran made in penjajah Belanda yang bertujuan untuk mereduksi perlawanan para kiai pribumi yang lurus akidahnya pasca Perang Diponegoro. Melihat masih banyak yang melakukan tindakan rasisme seperti ini, dalam agama Islam sendiri pun diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebab perbuatan rasisme tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun. Agama Islam adalah agama yang mulia. Setiap manusia muslim diharamkan untuk melakukan tindakan rasisme. Jika melihat dari sejarah Islam, Bilal bin Rabah radhiyallahu an adalah seorang mantan budak berkulit hitam. Tetapi beliau memiliki kedudukan tinggi di antara para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia berbeda-beda, tapi bukan untuk saling mengejek, melainkan saling mengenal satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selain ayat tersebut, larangan rasisme juga tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan lain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Bahkan di agama Islam pula melarang keras bentuk ta'assub atau fanatik buta, yakni membela serta membabi buta hanya berdasarkan suku, ras, atau bangsa tertentu, tidak peduli apakah salah atau benar, zalim atau terzalimi. Untuk menyikapi adanya isu rasisme berkedok nasab keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat kembali bahwa setiap manusia merupakan saudara kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Itulah beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan soal larangan rasisme dalam Islam. Jadi jelas, rasisme itu dilarang oleh syariat Islam. Dan tentunya kita semua sudah memaklumi bahwa Pak Alwi itu mempraktikkan ajaran rasisme untuk kita semua, mendoktrin warga Republik Indonesia untuk menganggap bahwa ras mereka yang paling tinggi dan paling luhur. Bahkan seumpama ada orang yang mengkritisi mereka, dianggap pembenci, dan mereka tidak segan-segan mencap sebagai Syiah, kafir, dan seterusnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.